get to you, I get to you. Your fingertips running, traces get you to places. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan, karena takutnya nanti malah sayang sendirian. Kami mahasiswa dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, kelas reguler AF. Izinkan kami untuk presentasi materi dengan judul materi gambaran umum, sistem informasi akuntansi, dan juga sistem pengolahan transaksi. Maka dari itu, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri bersama teman saya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan membahas materi yang berjudul Gambaran Umum Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan menangani dua materi sekaligus, dikarenakan teman atau partner kelompok saya tidak hadir dalam pengerjaan ini. Yang pertama adalah pengertian sistem dan prosedur. Apa itu sistem dan prosedur? Sistem merupakan kumpulan komponen-komponen atau subsistem yang saling bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak bagian atau orang dan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah karakteristik sistem, di antara lain yaitu sistem memiliki tujuan, sistem memiliki batasan sistem memiliki subsistem, subsistem memiliki sistem, sedangkan sistem membentuk supersistem. Sistem memiliki hubungan sistem terdiri dari input, proses, dan output. Sistem memiliki hubungan dan boundary. Apa yang dimaksud dengan data? Sumber dari sebuah informasi adalah data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti, serta tidak bermanfaat bagi seseorang, bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Lalu, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Selanjutnya adalah ciri suatu informasi, yaitu yang pertama adalah efektivitas, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis. Yang kedua adalah efisiensi, artinya informasi dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga adalah konfidensial, artinya memperhatikan proteksi atau perlindungan terhadap informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Yang keempat adalah integritas, artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, ketersediaan, artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Yang keenam adalah kepatuhan,
Artinya, informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah, serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal organisasi perusahaan. Yang ketujuh adalah kebenaran. Artinya, informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengoperasikan perusahaan. Lalu bagaimana hubungan sebuah data dan informasi? Sebuah data yang diperlukan akan diinput lalu masuk ke tahap proses, yang dimana data tersebut akan diolah dan nantinya akan menjadi output yang berupa informasi. Selanjutnya adalah pembahasan materi tentang sistem pengolahan transaksi. Sebelum ke sistem pengolahan transaksi, saya akan membahas sistem informasi akuntansi terlebih dahulu secara singkat. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi atau sub-sistem informasi akuntansi. Dalam setiap pengolahan transaksi yang dilakukannya, sistem pengolahan transaksi atau subsistem informasi akuntansi menggunakan berbagai komponen yang dimilikinya, seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Maka, sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari sub-subsistem atau komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Selanjutnya adalah pengertian sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan, dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Mengolah data transaksi bisa secara batch atau secara online. Dalam sistem pengolahan transaksi terdapat berbagai kegiatan, yaitu pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan transaksi harus dikumpulkan. Termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang, dan jasa. Data transaksi yang diperoleh karena transaksi yang terjadi dikumpulkan atau ditampung ke dalam suatu formulir. Formulir bila telah diisi berubah menjadi dokumen. Selanjutnya, ada pembahasan tentang siklus pengolahan transaksi. Apa itu siklus pengolahan transaksi? Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan, terdapat aktivitas atau transaksi investasi modal, pengadaan, konversi, dan penjualan. Tabel di sebelah saya adalah tabel komponen sistem pengolahan transaksi atau sistem informasi akuntansi yang dimana terdapat 6 komponen, yaitu hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Dari komponen tersebut terdapat beberapa subsistem dan jenisnya yang bisa kalian baca sendiri untuk lebih rincinya. Lalu selanjutnya ada gambaran hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengolahan transaksi. Pada tingkat manajemen puncak adalah bagian sistem informasi manajemen yang bentuk informasinya ringkas, masalah umumnya tidak terstruktur. Aktivitas utama pada bagian ini adalah perencanaan strategis. Lalu pada tingkat manajemen menengah memiliki bentuk informasi semi ringkas dan masalah umumnya semi terstruktur. Yang terakhir, pada tingkat manajemen bawah, itu adalah fokusnya sistem informasi akuntansi, yang di dalamnya terdapat siklus atau tahap pengolahan transaksi dan subsistem informasi atau sistem pengolahan transaksi. Pada bagian ini, memiliki bentuk informasi detail, masalah umumnya terstruktur, dan aktivitas utamanya adalah operasional. Selanjutnya adalah Transaction Processing System. Transaction Processing System atau sistem proses transaksi adalah sistem pemrosesan informasi untuk transaksi bisnis yang melibatkan pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data transaksi.
Karakteristik Transaction Processing System meliputi kinerja, keandalan, dan konsistensi. Yang terakhir adalah siklus sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus ini mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang kedua adalah siklus konversi atau produksi atau conversion cycle. Siklus ini mencakup kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Siklus produksi ini tidak termasuk harga pokok penjualan. Aktivitas siklus produksi ada 4, yaitu perencanaan produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan akuntansi biaya. Yang ketiga adalah siklus penerimaan atau revenue cycle. Siklus ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk fungsi. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang mulai dari bagian penjualan. Siklus yang keempat adalah siklus finansial atau akuntansi atau financial cycle. Siklus ini mencakup kegiatan untuk mendapatkan laba dari investor dan kreditor. Siklus ini merupakan pelaporan keuangan berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar. Yang kelima adalah siklus penggajian atau Human Resource Management atau bisa disebut payroll. Siklus ini mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih pada yang telah menonton. Jangan lupa like dan juga komen. Tidak usah di-subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.